Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gambar rakitan. Nah, gambar rakitan ini adalah gambar yang berfungsi sebagai panduan untuk merakit komponen-komponen. Nah, ini adalah contohnya, contoh gambar rakitan. Di buku kompetensi praktikum Anda juga sebenarnya sudah ada gambar rakitan seperti ini. Ini sama ya. Cuman ini ada beberapa dimensi yang kurang. Nah, nanti tugas Anda juga untuk menambahi dimensi ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, di gambar rakitan ini, itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bagaimana gambar itu dirakit dan seperti apa bentuknya dimensinya setelah dirakit. Berbeda dengan gambar komponen atau gambar part seperti ini yang selama ini sudah Anda buat itu adalah gambar part atau komponen. Kalau gambar komponen, fungsinya itu adalah sebagai petunjuk ketika gambar ini akan direalisasikan dengan proses permesinan. Nah, atau dengan mesin perkakas ya. Kalau misalkan silindris ya dengan bubut. Kalau yang kotak-kotak seperti ini dengan mesin freeze dan sebagainya. Jadi perbedaannya itu, ini gambar komponen atau gambar part itu untuk sebagai petunjuk dalam proses permesinan. Kalau gambar rakitan itu sebagai petunjuk perakitan. Nah, di gambar rakitan itu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ini saya gunakan media AutoCAD untuk menjelaskan, walaupun ini di teori. Nah, kalau Anda perhatikan seperti ini, yang pertama, gambar rakitan itu merupakan gambar yang terdiri dari beberapa part atau beberapa komponen. Nah, seperti ini misalkan. Ini terdiri dari 3 komponen. Komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Dan ini menunjukkan bagaimana ketiga komponen ini itu dirakit menjadi satu. Nah, ini adalah gambar slot ya, slot kunci. Jadi seperti slot kunci di pintu. Di gambar rakitan, itu dimensi ditunjukkan hanya pada ukuran terluar saja. Jadi tidak perlu ini diameter berapa, ini panjangnya berapa, itu tidak perlu. Tapi yang diberikan itu hanya dimensi terluar saja. Misalkan gambar ini ya berarti dimensi setelah dirakit itu panjangnya jadi berapa, tingginya jadi berapa, dan sebagainya. Jadi dimensi terluar saja. Oke, terus bagaimana membuat gambar rakitan? Ya membuat gambar rakitan Anda buat gambarnya dulu. Ini kan tidak ada dimensinya. Jadi bagaimana cara menentukan ini panjangnya berapa, diameternya berapa. Nah, itu Anda tentukan dari gambar komponen atau gambar part di sini. Nah, di sini. Misalkan untuk komponen untuk panjang kotak ini, panjang dan lebarnya misalkan. Panjangnya berapa? Ini kan tidak ada ukuran di sini ya. Berarti Anda cari di sini. 40 dan lebarnya 30. Nah, berarti ini juga sama, tergantung nanti skalanya juga ya. Kalau ini kan skalanya 2:1. Maaf, 1:2. Jadi ini dikecilkan 1:2. Otomatis nanti ketika Anda menggambar ini juga sesuaikan skalanya, sesuaikan dengan dimensi komponennya. Di gambar rakitan, masing-masing komponen itu ditunjuk. Jadi ini komponen 1, komponen 2, komponen 3. Dan cara menunjuknya ini itu urut ya. Jadi misalkan ini 1, 2, 3. Bisa juga dari atas 1, 2, 3. Tapi jangan tidak urut, misalkan 1, 3, 2. Nah, itu jangan. Jadi urutkan seperti ini. Bisa ke samping kanan, bisa ke bawah, bisa ke atas, seperti ini. Oke, ini gambar pandangan utamanya yang ini ya. Ini pandangan utama. Setelah dirakit bentuknya seperti ini. Kemudian ini dipotong. Kalau untuk pemotongan itu tergantung dari bentuk bendanya. Kalau bentuk bendanya itu ada yang harus dijelaskan di dalamnya, ya berarti dipotong. Ini memotongnya menggunakan teknik section.
kalau menggunakan teknik section itu Anda mau memotong di mana, itu tunjukkan dengan center line seperti ini. Nah, ini ada center line, gunakan untuk memotong seperti ini. Kemudian di ujungnya itu berikan garis tebal atau di sini menggunakan kontur. Nah, ini menggunakan kontur. Nanti ketika dicetak itu hasilnya garisnya akan tebal. Nah, seperti ini garisnya lebih tebal. Kalau dengan AutoCAD, nah ketika Anda dengan kertas gambar manual ya berarti ini harus tebal, bisa dengan hasil yang 2B kalau misalkan tidak di drawing pen. Kalau drawing pen berarti pakai yang 0,5. Maaf, 0,5 atau 0,3 pokoknya yang tebal. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan teknik section seperti ini, itu setelah itu ada anak panah menunjuk bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau misalkan ini ke atas, berarti gambar sectionnya ada di sini, ada di atasnya. Dan ada hurufnya. Hurufnya ini kalau di suatu gambar itu ada satu section ya, berarti hurufnya hanya A dan A. Seperti ini. Kalau ini potong lagi dengan teknik section, berarti yang kedua itu adalah B, B. Kalau ada 3 ya, berarti yang ketiga adalah C, C. Seperti itu. Dan ini di sini ada judulnya. Ini gambar section A strip A. Berarti ini menunjukkan bagaimana bentuk penampang melintang kalau benda ini atau rakitan ini itu dibelah di bagian ini, bagian garisnya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, karena dibelah ya otomatis ini adalah diarsir karena menunjukkan kalau ini gambar potongan. Nah, di sini bisa ditunjukkan dengan jelas komponen yang kedua ini itu posisinya seperti ini ketika dirakit, dan agar ini tidak copot atau tidak keluar itu dikunci dengan komponen yang ketiga ini. Menguncinya memasangkannya dengan bulir. Nah, seperti itu. Itu teknik section. Tapi bisa juga Anda tunjukkan dengan proyeksi biasa, kemudian dipotong, itu juga boleh. Jadi untuk aturan menggambarnya itu sama seperti menggambar komponen atau menggambar part. Tetapi yang mana yang penting harus ditunjukkan, nah itu tunjukkanlah agar dalamnya kelihatan seperti ini. Oke, nanti setelah diberikan nomor 1, 2, 3, nah nanti 1 itu apa, 1 itu apa itu ditunjukkan di sini. Nah, di title block nanti garis seperti ini. Kemudian ditunjukkan item 1 atau part 1. Nah, ini partnya ya. Kalau menulis di sini itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Berarti ini satunya di bawah, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini tujuannya ketika ini gambar manual misalkan, ada komponen baru yang ditambah, itu tinggal ditambahkan di atasnya. Dan nomor itemnya itu ya berarti nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu untuk mempermudah ketika ada editing. Seperti itu. Kemudian item 1 atau part 1, itu namanya apa? Nah, ini namanya housing. Ini harus sinkron juga dengan gambar komponennya. Jadi di gambar rakitan itu pasti disertai dengan gambar komponen atau gambar detailnya. Kalau ini satu housing ya berarti di sini juga harus sinkron. Nah, ini item 1 housing namanya. Kemudian ini item 2. Item 2 di sini namanya adalah slot. Item 2 slot. Di sini juga sinkron. Nah, ini item 2 slot. Gambar detailnya seperti ini. Kemudian item 3. Nah, ini item 3-nya yang di sini. Kemudian keterangannya di sini. Item 3 namanya handle. Ya berarti di sini juga pasti sinkron. Handle itemnya 3. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga ada material. Nah, ini material ini ikuti saja di gambarnya. Atau nanti tanyakan lewat WA kalau tidak tahu materialnya atau di soal tidak diketahui materialnya. Kemudian di sini ada skala. Nah, ini F4 itu artinya kertasnya di A4. DT itu jenis kertasnya dan nanti ada skala seperti ini.
Ini sama persis seperti gambar komponen ya, ada skalanya juga. Oke, kemudian di sini di gambar rakitan itu juga ada drawing number. Drawing number itu nomor gambar. Nah, kalau di sini ini kalau drawing number yang di sini ini menunjukkan drawing number dari gambar detail dari masing-masing komponen ini. Berarti hosting drawing numbernya 001, slot 002, handle 003. Dan nanti pasti sinkron dengan yang di sini. Nah, ini belum saya edit ya ini ya. Ini berarti hosting ini drawing numbernya harusnya 001. Seperti itu. Nah, drawing number untuk gambar rakitannya itu adalah 000. Jadi mulainya dari 0. Ini dan ini pasti 3 digit. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke. Kemudian oh ya, gambar section ini tadi setelah di section seperti ini pasti harus diberikan seperti ini. Section AA gambarnya ini. Nah, seperti itu. Nah, terus quantity. Nah, quantity itu jumlah komponen atau jumlah masing-masing komponen di sini. Di gambar ini ya otomatis semuanya 1. Tapi nanti misalkan ini ditambahkan baut L. Misalkan baut L, ini jumlahnya 4 ya, berarti nanti yang ditunjuk cukup 1. Tunjuk item 4. Kemudian yang di sini quantity-nya juga 4. Karena jumlahnya ada 4. Nah, kalau ini jumlahnya yang 1 semua ya berarti quantity di sini adalah 1, 1 dan 1. Oke. Gambar rakitan hanya seperti itu sebenarnya. Dimensinya yang terluar saja, kemudian ada menunjukkan part-partnya, part 1 itu yang mana, part 2 yang mana, kemudian di atas title block itu ada keterangannya seperti ini. Lalu kalau misalkan kertasnya A3 bagaimana? Ya kalau kertasnya A3 itu nanti ini tetap di atas title block, di atas title block yang ini. Di sini nanti kalau A3 ini kan ada sisanya ya, di sini kosong. Tetap di atas title block seperti ini. Baru gambarnya space-nya menyesuaikan space yang longgar. Oke. Kemudian ini pasti diikuti dengan gambar komponen seperti ini. Nah, gambar komponen atau gambar part seperti ini fungsinya saya ulangi lagi, ini untuk memandu atau untuk panduan dalam merealisasikan gambar ini ke dalam bentuk nyata dengan proses manufaktur. Jadi nanti kalau kotak seperti ini ya dengan mesin freeze atau mesin milling, nanti ini ukurannya pasti detail kalau gambar part atau gambar komponen pasti detail karena fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana part itu akan dibuat, ukurannya berapa, lubangnya berapa, dan sebagainya. Kalau yang ini untuk merakit. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Oke, kemudian contoh lain. Nah, contoh lain seperti ini. Ini contoh lain. Ini itemnya lebih banyak. Nah, kalau itemnya banyak ya seperti ini. Ini yang contoh saja. Jadi dimensi terluarnya ditunjuk seperti ini. Yang kecil-kecil tidak usah ditunjuk, hanya dimensi terluarnya saja. Setelah komponen itu dirakit. Nah, kalau gambar yang ini pandangan utamanya kan ini pandangan utama, kemudian ini diproyeksikan. Ini tidak, tekniknya hanya diproyeksikan saja, tidak di section. Kalau diproyeksikan ya seperti ini. Dan ini dipotong sebagian seperti ini, fungsinya adalah untuk menunjukkan penampangnya di dalamnya seperti apa. Seperti ini. Nah, ini pemotong sebagian nih. Seperti itu. Kemudian nomor partnya, nah ini nomor partnya atau nomor itemnya dari item 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kenapa kok itemnya tidak satu saja? Kok ada 16-nya? Ya karena gambar ini itu akan dirakit di rakitan yang lebih besar. Kalau Anda mengandalkan gambar ini, itu berarti ini merupakan subrakitan untuk
subrakitan yang ke-16, ini ada 16, berarti ada 16 komponen lain yang nantinya akan dirakit dengan ini, dengan gambar ini. Kalau misalkan ini tidak dirakit di sistem yang lebih besar, otomatis ini ya hanya 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak seperti ini. Nah, kalau itemnya semuanya hanya itu yang dirakit, nah otomatis di sini juga seperti ini. Itemnya hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau nanti dirakit ke berikutnya, itu nanti pasti hasilnya seperti ini. Oke, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, di sini karena gambar di sini itu komponennya kecil-kecil, kemudian ini akan dibantu dengan mendetailkan gambar. Nah, tekniknya bagaimana? Ini dilingkari dulu, gambar mana yang akan didetailkan atau diperbesar, dilingkari dulu. Kemudian ini ditunjuk dengan garis. Nah, kita lihat layarnya apa ini? Nah, ini hidden line ya. Dengan hidden line garisnya, kemudian diberi nama detail A. Kemudian di dalam kotak ini, di dalam lingkaran ini digambar ulang dengan skala yang lebih besar. Kemudian di sini diberikan keterangan detail A, skalanya berapa. Skala yang ini, skala yang diperbesar itu jadi skala berapa. Kalau skala yang gambar ini ya otomatis ikut detail block. Detail blocknya 1:2 atau diperkecil. Kalau ini setelah diperbesar itu 1:1. Nah, seperti itu. Oke, terus nah, cara menggambarnya ini, cara mengukurnya setelah dipasangkan seperti ini bagaimana ya? Ini Anda logika saja. Ketika ada komponen seperti ini komponen berapa? Anda lihat, ini adalah komponen 16.4. Mentok ke sini. Nah, ini bisa Anda ukur. Ini penambahan lebarnya jadi berapa? Ya dari sini sampai sini. Kalau nanti Anda lihat per partnya. Ini masuk berapa, ditambahkan, dikurangkan, dan sebagainya. Kalau ini kan kalau kita lihat ya, ini item 16.1 itu lebarnya adalah 47. Ini sama ya. Ini 16.1. Ini 47. Ya berarti 47 itu sekian. Dari sini ke sini 47. Seperti itu. Sebentar. Sepertinya ada yang janggal. Oke. Untuk gambar ini belum, ini kan diperkecil, tapi dimensinya belum diperkecil. Jadi saya edit sebentar. Kayaknya ini jadi aneh. Ini dan ini. Saya benarkan dulu. Ini diperkecil, berarti skillnya jadi ini. Oh salah. 1:2. Nah seperti ini. Ini skalanya udah benar. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini kan 47, sekian sampai sekian 47. Berarti ini kan sejajar ya, sejajar. Berarti sekian sampai sekian 47. Ini menonjolnya jadi berapa? Ya kita cari tahu dulu. Dari sini ke sini berapa? Digambar detailnya. 9,5. Kemudian lihat juga ini mentok, ini dipasangkan, dimasukkan, kemudian ini mentok seperti ini. Penambahan panjangnya dari sini sampai sini. Otomatis ini yang keluar berapa mili? Kita lihat di sini. Ini tadi 9,5 ya. Dari sini ke sini 9,5, ini mentoknya di sini. Kita lihat. Oke, mentoknya di sini. Kemudian lebarnya housingnya tadi itu adalah 9,5 ya, berarti dari sini dikurang sampai sini, sampai mentok sini dikurangi 9,5.
Ini tinggal Anda jumlahkan saja. Ini 45,5 panjang totalnya. Berarti kalau dikurangi bagian ini, dikurangi 5, berarti 40,5. Dari sini sampai ke sini 40,5. Kemudian dari 40,5 dikurangi lagi lebarnya ini. Nah, lebarnya ini 9,5. Dari mana ya? Anda lihat saja gambarnya. Seperti ini. Berarti dikurangi lagi 40,5 dikurangi 9,5. Jadinya 31. Nah, berarti nanti penambahannya 31. Benar enggak? 45,5 dikurangi 5 yang ini 40,5. 40,5 dikurangi 9,5. Karena ini nanti akan mentok, ini ada bagian dari hosiknya 9,5. 40,5 dikurangi 9,5 berarti 31. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga ditunjuk komponen 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah didetailkan agar dalamnya lebih jelas, ya Anda menunjuk komponennya itu di gambar yang sudah didetailkan. Jangan ini sudah didetailkan, ini enggak ditunjuk apa-apa, yang ditunjuk di bagian sini, ya kan percuma. Dibuat gambar detail itu agar lebih besar, lebih jelas untuk menunjukkan masing-masing komponennya. Oke, penulisan di sini juga sama. Nah, yang perlu ditambahkan di sini kita lihat, ini ada item 16.3 tidak ada materialnya. Kita lihat, kita cari 16.3. Nah, 16.3 di sini kelihatan kalau ini sebenarnya adalah bearing atau lakar. Karena lakar itu tidak dibuat, tetapi kita tinggal beli karena standar ukurannya. Sehingga ini tidak perlu dibuat gambar detailnya. Jadi ini gambar detail lakarnya nggak ada. Karena lakar itu beli atau sudah ada komponen standarnya. Sehingga di sini karena tidak dibuat tidak ada jenis materialnya. Tetapi di sini itu ada keterangannya purchase. Nah, di sini yang sigering forsaf diameter 17 itu juga sama. Komponennya ini di sini seperti klip. Nah, di sini. Kemudian di sini tidak ada nama materialnya karena sigering atau snap ring itu fungsi tidak dibuat tapi tinggal beli karena ukurannya standar. Sehingga di sini juga purchase seperti itu. Kemudian setiap gambar rakitan pasti disusul atau berbarengan dengan gambar atau gambar detail dari masing-masing komponen penyusunnya seperti ini. Ini contohnya. Ini berarti komponen yang dibuat di luar komponen standar seperti bearing itu ada 3, body, base, dan axle. Otomatis di sini juga harus ada 3 gambar, body, base, dan axle. Seperti itu. Jadi kalau gambar rakitan itu pasti diikuti dengan gambar detail dari masing-masing komponennya. Oke, karena kemarin pekerjaan Anda yang sudah saya cek mayoritas untuk seperti pemberian ukuran, memposisikan ukuran, dimensi dan sebagainya itu masih kurang baik. Nah, nanti tugas Anda itu silahkan Anda lihat buku kompetensi yang praktikum walaupun ini teori, tapi kita lihat yang praktikum. Ini sudah ada gambarnya. Silahkan Anda buat gambar persis seperti ini. Dengan skala tertentu. Ya, skalanya dibesarkan boleh, dikecilkan juga boleh. Yang penting lebih jelas. Anda gambar ini, kompetensi 6D, tapi Anda gambar persis seperti ini. Nanti dengan menggambar persis saja, itu Anda sudah belajar bagaimana menggambar ini tanpa dimensi di sini.
Jadi Anda harus cari tahu. Kemudian misalkan ini diameter slotnya berapa ya? Nah, berarti kita tinggal lihat ke bawah, lihat ke gambar di sini. Oh, diameternya di sini adalah, bentar, nah, ini masih salah ya, ini harusnya 12. Kita lihat di sini. Oke, di sini juga masih ngaco ukurannya. Ini skalanya kemungkinan belum saya benarkan. Nah, nanti silakan Anda lihat di buku kompetensi baik praktikum atau teori, Anda lihat gambar ukuran realnya. Ukuran realnya di sini. Nah, ini udah real ya yang di sini ya. Kalau ini adalah 12 nanti. Nanti silakan Anda edit saja. Karena di gambar ini itu beberapa ukuran juga masih kurang. Nanti silakan Anda salin pemberian ukuran yang salah, baik tempatnya, baik ada ukuran yang kurang, nanti silakan Anda tambah juga menjadi gambar yang baik. Oke, seperti itu. Itu tugasnya, Anda tinggal nyalin saja. Nah, nanti ketika menyalin itu di gambar kita ini Anda dituntut harus melihat gambar yang lain untuk menentukan diameternya, menentukan panjangnya, lebarnya, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di sini, kenapa ini salah? Karena ini kan M5. Ini M itu mewakili ulir. Nah, kalau di sini ulir, di sini otomatis gambarnya seperti ini. Nah, kalau ulir itu kan ada tebal tipisnya. Ini nggak ada tebal tipisnya, berarti ini harusnya bukan ulir. Tetapi pemberian dimensi di sini ini masih belum benar. Nanti silakan Anda ganti. Ini M5. Ini kan otomatis lebih kecil. Nah, ini Anda beri ukuran 4. Dan di sini tadi saya menyebut 12 tapi bukan 12. Silakan berikan ukuran di sini 6. Ini 6, 4, ini M5. M5 ini tetap. Jadi cuma ini. M10-nya diganti 4, M6-nya diganti 6. Nanti silakan Anda revisi. Oke, untuk teori seperti itu tugasnya hanya menyalin saja, menggambar ulang. Tetapi ketika Anda menggambar ulang, itu silahkan perhatikan bagaimana peletakan dimensi yang baik. Nah, ini kalau peletakan dimensinya sudah baik. Seperti ini. Yang kecil-kecil dulu, kemudian yang besar belakangan pemberian dimensinya. Nah, yang ini juga seperti itu. Oke, nanti tugas ini Anda kerjakan tidak perlu didrawingkan, mainkan dengan pensil HB dan 2B Anda. Untuk tebal tipisnya tetap berlaku, harus dibuat tebal tipis. Dan Anda salin ini. Ketika Anda menyalin, itu silahkan Anda perhatikan ukurannya. Misalkan ini, posisi lubang ini masih kurang dimensi yang di sini. Ini jaraknya berapa? Ini kan belum ada. Nanti silahkan Anda lengkapi. Yang belum lengkap Anda lengkapi. Ini posisinya, ini harusnya di atas. Nah, ini kok di bawah. Jadi bertabrakan dengan garis section di sini. Ini nanti Anda tarik ke atas. Jadi sekaligus belajar membenahi gambar. Untuk kertasnya bebas ya. Kalau cukup di A3 ya A3, maaf, kalau cukup di A4 ya pakai A4 saja, kalau tidak cukup ya nanti gunakan A3. Skala terserah, yang penting lebih jelas. Seperti itu. Oke, untuk pengumpulannya nanti silakan disimak di Classroom, itu dikumpulkan kapan, jam berapa. Jangan sampai terlambat karena hanya menyalin. Nanti ini pakai cam scanner ya, biasa cam scanner, format PDF, upload di Classroom. Seperti itu. Karena saya rasa untuk materi teori pertemuan ini sudah selesai, silahkan Anda kerjakan ini. Jika ada cara penggambaran yang belum jelas, silahkan tanyakan via WA. Nanti tanyanya jangan japri ya, tapi langsung Anda WA ke grup saja, biar nanti tidak ada pertanyaan yang sama yang
tanyakan lagi. Kalau Japri nanti yang lainnya ada pertanyaan yang sama, belum tahu. Tapi kalau Anda tanya di grup, itu nanti informasinya untuk semua mahasiswa atau semua member dari grup itu. Oke, saya rasa cukup. Selamat mengerjakan dan salam.